Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Heru Sulistia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku budaya dan organisasi, dan rekan-rekan kuliah yang berbahagia. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan terlebih dahulu menyebutkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama Anggun Salsabila, yang kedua Muizzuddin Abdillah, yang ketiga Adji Azhari, itu saya sendiri. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi ialah sesuatu bagan yang terdiri dari komponen-komponen atau unit-unit kerja yang terletak dalam organisasi yang disusun bersumber pada kepemilikan tanggung jawab yang besar sampai yang terkecil dalam sesuatu organisasi. Dibentuknya sesuatu struktur organisasi tidak serta-merta saja. Struktur organisasi terbuat membuktikan terdapatnya pembagian pekerjaan pada tiap komponen atau unit kerja sesuatu organisasi. Guna dari sesuatu unit ataupun komponen kerja ataupun sesuatu aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi butuh dikoordinasikan. Konsep dasar struktur organisasi. Ada 3 pilar building block yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, pembagian kerja, division of work. Dalam sebuah organisasi, seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana pengimplementasikan, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan berdasarkan kriteria tertentu yang lebih spesifik. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan, departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Macam-macam struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya yang kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan dalam tanda kutip kolektif atau presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Yang ketiga, organisasi matrik. Organisasi matrik diucap pula selaku organisasi manajemen proyek, ialah organisasi di mana pemakaian struktur organisasi menampilkan di mana para spesialis yang memiliki keterampilan di tiap-tiap bagian dari aktivitas industri
dikumpulkan lagi jadi satu buat mengerjakan sesuatu proyek yang wajib dituntaskan. Yang keempat, organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Yang kelima, organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas masa perkembangannya. C. Kegunaan struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Kedua, kejelasan dalam jalur hubungan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberi keuntungan. Yang ketiga, setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, struktur organisasi penting untuk pengadilan dan pengawasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada salah kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.